Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul musanna. Setelah kita sudah mengkaji mengenai klasifikasi isim dari sisi kuantitas yang dia itu ada mufrad. Mufrad itu tunggal, satu, tidak usah dibahas karena ini sudah terlewati. Juga ada jamak dan ada musanna. Mengenai jamak itu juga sudah kita ulas dengan klasifikasinya tentunya. Nah, sekarang untuk masalah klasifikasi kuantitas sudah beres semuanya ya. Untuk yang musanna juga beres, untuk jamak juga ragam dari jamak itu juga sudah kita bahas, alhamdulillah. Tinggal sekarang itu adalah mengenai i'rabnya. Mengenai i'rab. Mengenai sakal akhir atau bunyi dari sakal akhir yang menunjukkan posisi itu ya. Nah, ini bagaimana mekanismenya di dalam nahwu atau dalam nahwu wadih ini, baik i'rab musanna maupun i'rab jamak. Nah, itu semuanya tentunya ada ketentuannya ya. Namun kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau akan membahas i'rabul musanna ya. Jadi i'rab musanna dulu. Insya Allah di kesempatan yang akan datang nanti i'rab jamaknya ya. I'rabul musanna al-amsilatu contohnya. Di sini ada 3 contoh yang tentunya mewakili dari beberapa kriteria atau beberapa i'rab, beberapa tanda dari i'rab ya. Ini terlihat ada 3 bagian. Contoh yang pertama, di bagian yang pertama, laibal waladani, 2 anak bermain. Perhatikan di sini dia ada alif, mengandung alif dan nun ya. Nah, waladani ini 2 orang, menunjukkan musanna. Laibal waladani. Laibal waladani 2 orang anak bermain. Contoh yang keduanya, ittafaqos syarikani. 2 orang mitra bisnis bersepakat. Contoh yang ketiganya, aurokots atau aurokotis sajarotani. 2 pohon, gitu ya. 2 pohon ini apa namanya? Bergoyang ya. Nah, lalu contoh yang selanjutnya yang keempat, hadarul musafironi. Jadi 2 orang pengelana atau 2 orang yang sedang dalam perjalanan itu hadir, datang maksudnya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini kalau kita lihat ya, nah ternyata mengandung alif dan nun ya. Misalnya di contoh yang ketiga misalnya, aurokotis sajarotani, 2 pohon atau 2 pepohonan ini berdaun atau bertunas. Nah, 2 pohon ya, kan sajaroh asalnya 1, sajaroh 1, sajarotani itu 2. Jadi 2 pohon bertunas. Ini bukan bergelombang ya, bertunas maksudnya. Begitupun juga al-musafironi. Musafironi 2 orang pengelana itu hadir. Jadi alif dan nun di sini kelihatan sekali. Contoh yang bagian kedua, nomor 1, kafa'atul waladaini. 2 orang anak saya berikan penghargaan. Saya berikan kecukupan gitu ya. Nah, ini al waladaini.
Untuk bagian yang kedua ini, kita lihat beda dengan bagian yang pertama. Karena untuk bagian yang kedua ini mengandung ya dan nun ya, bukan alif dan nun lagi. Kafa'atul waladain. Kafa'atul waladaini. Saya memberi penghargaan kepada 2 orang anak. Hadastus syarikaini. Saya berbicara atau saya berdialog kepada 2 orang mitra bisnis. Nah lalu juga di situ ada tasallaqat ya. Tasallaqtu as-sajarataini. Nah, ini pun juga kalau di contoh yang sebelumnya itu dia alif dan nun. Nah, tetapi kalau untuk yang ini dia alif dan nun ya. Ya dan nun. Nah, tentu ini beda dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama itu dia alif dan nun, yang kedua ini ya dan nun ya. Sampai mana tadi contohnya? Yang nomor 3 ya. Tasallaqtul sajarotain. Jadi saya tasallaqtus sajarotaini, saya memanjat 2 pohon. Yang keempat, wada'tul musafiroini. Saya ucapkan perpisahan kepada 2 orang pengelana. Bagian yang ketiga, contoh nomor 1, a'taitul qurrata lil waladaini. Saya berikan bola atau bola kaki ini kepada 2 orang anak. Istaraitu minasyarikaini. Aku beli dari 2 orang mitra bisnis. Dan nautu minasajarotaini. Saya mendekat kepada 2 pohon. Yang keempat, salam tu alal musafiroini. Saya ucapkan salam atau saya sampaikan salam keselamatan kepada 2 orang pengelana. Yaitu adalah contoh-contoh yang bisa kita perhatikan, yang mana memang ini ada 3 kumpulan contoh. Dari 3 kumpulan contoh ini mewakili dari 3 i'rab ya, yang nanti insya Allah akan dijelaskan. Ta'amal kalimat ta'amal al-kalimatil akhirah fil amsilatis sabiqah tajidu kullan minha musanna. Perhatikan kata-kata terakhir ya. Ta'amal al-kalimatil akhirata fil amsilati as-sabiqati tajidu kullan minha musanna. Jadi semua kata-kata pada akhir kalimat di atas, nah ini semuanya adalah musanna ya. Al-waladani itu syarikani, al-waladaini sama syarikaini, terus juga ada sajarota ini, musafiro ini semuanya musanna. Li'annahu yadulu ala snaini bi ziyadatin alif wa nun aw ya wa nun. Sebabnya disebut dengan musanna karena menunjukkan apa? Menunjukkan 2. Jadi kata-kata tersebut menunjukkan jumlah 2 yang dengan tambahan alif nun atau ya nun. Wa tajiduha fil qismil awal marfu'atun li'anna kullan minha yaqau fa'ilan. Pada contoh yang pertama, bagian yang pertama. Nah, semua kata di akhir kalimat tersebut itu posisinya sebagai fa'il. Semuanya marfu, semuanya dirofa'kan yang posisinya sebagai fa'il. Yaitu yang ini.
Nah, al-waladani, asyarikani, asajarotani, sama al-musafironi ini semuanya marfu. Semuanya marfu. Loh, kenapa marfunya? Mana domahnya? Sabar. Di sini dijelaskan juga, insya Allah. Tenang dulu. Nah, pokoknya itu pahami dulu sebagai marfu. Kenapa marfu? Karena ini fa'il posisinya ya, fa'il pelaku. Wafil kismisani mansubatun li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bih. Pada contoh yang kedua, semuanya itu mansub. Ya, al-walada ini, asyarika ini, asajarata ini, sama musafiro ini, ya ini semuanya mansub. Ini karena posisinya maf'ul bih. Tapi mana patahnya? Sabar, tenang, nanti kita akan jelaskan. Kan mansub itu patah ya, harusnya tenang, nanti kita jelaskan. Selanjutnya wafil kismi salis majruratun li'anna kullan minha masbukun biharfi jarin. Untuk contoh yang ketiga, bagian yang ketiga, nah ini sebetulnya majrur. Untuk lil waladaini, lis syarikaini, ya minas syarikaini, minas syajarataini, alal musafiraini. Nah ini semuanya majrur. Karena dia itu diawali oleh huruf jar, li, min, ya, ala. Tapi kok mana kasrohnya? Sabar, nanti akan dijelaskan. Nah, maka pertanyaan tadi pasti muncul kan? Makanya di sini sampaikan fama alamatur raf'i wa nasbi wa jarri fiha. Tapi apa tanda rofa, nasab, jar di situ? Nah, bahasu fa najidu anna hadil kalimat fi halati raf'i tantahi bi alif wa nun. Nah, kalau kita cermati, maka kita akan menemukan kata-kata tersebut saat rofa itu diakhiri dengan alif dan nun. Nah, jadi rofanya itu adalah dengan alif dan nun. Wa fi halatai an-nasbi wa jarri dan tahi dia wa nun. Nah, sedangkan untuk nasab dan jarnya, maka dia diakhiri ya dan nun. Jadi untuk rofanya alif dan nun, untuk nasabnya ya dan nun. Ini musanna ya. Wa min dzalika nastati anudrika anal alif ya alamatul i'rab an-naibah anid dhamma fi halati raf'i. Karena itu bisa kita pahami alif pada contoh bagian yang pertama, alif dan nun. Ya, alif dan nun pada kata-kata musanna yang bagian yang pertama tadi merupakan tanda i'rab yang mewakili domah. Nah, gitu katanya. Alamatul i'rab an-naibah anid domah. Jadi dia sebetulnya mewakili domah. Soalnya kalau di domah kan nggak ada tempat domahnya. Soalnya apa? Soalnya ini musanna gitu. Makanya untuk rofa'nya itu bukan alamat asliyah, tetapi alamat naibah atau far'iyah. Di sini disebutnya alamatul i'rab an-naibah anid domah. Tanda i'rabnya itu sebagai wakil atau pengganti dari domah. Wal yahya alamatul i'rab an-naibah anil fathati wal kasrati fi halatai an-nasbi wal jarri. Nah, untuk ya sendiri pada contoh 2 dan 3 tadi itu syarikaini misalnya, alal safiraini misalnya, alal musafiraini yang kayak begitu. Nah, ya di sini sebetulnya adalah tanda i'rab yang mewakili fathah dan kasroh pada kondisi nasab dan jar. Jadi sebetulnya ya ini dia mewakili fathah dan kasroh. Fathah untuk nasab, kasroh untuk jar. Diwakili oleh ya. Gitu. Diwakili atau diganti oleh ya. Nah, karena itulah di contoh-contoh ini pada bagian yang pertama dia rofa gitu ya, atau marfu. Tetapi marfunya dengan naibah, dengan alamatul i'rab naibah. Tanda i'rab yang naibah
anidoma. Ya, pengganti atau mewakili doma. Untuk yang kedua, karena dia maf'ul bi, yang harusnya dia mansub. Nah, dia mansubnya itu dengan ya. Ya dan nun di sini ya. Nah, ini mansub sebetulnya. Sebagai naibah anil fathah gitu. Sebagai pengganti atau mewakili fathah pada nasab. Demikian seterusnya. Lil walidaini sama alal musafiro ini yang kayak begini. Karena diawali oleh huruf jar maka dia majrur. Nah, maka dia majrur. Jadi ya di sini adalah naibah anil kasroh gitu. Pengganti atau mewakili kasroh pada kondisi majrur. Al-kaidah. Baik, di sini al-kaidahnya. Rumusnya adalah yurfa'ul musanna bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Isi musanna itu rofa'nya dengan alif, sedangkan nasab dan jarnya dengan ya. Gitu untuk i'rabul musanna.